Oke, berikutnya di video ini kita akan membahas tentang ada istilah walk, path, dan circuit dalam graf ya. Kita mulai dengan definisi dari walk. Jadi walk itu merupakan suatu cara berjalan dari satu vertex ke vertex lainnya dalam graf, di mana walk itu mengandung barisan sisi-sisi dengan sisi tersebut hanya boleh dilalui satu kali saja. Jadi untuk mengatakan suatu barisan adalah merupakan suatu walk, maka haruslah sisi yang ada di dalam barisan tersebut dilalui satu kali saja. Kalau kita lihat ilustrasinya pada graf ini, contohnya itu adalah ini. Oke, kalau kita buat perjalanannya itu yaitu dari Y ke U ke W, kemudian W ke V, V ke Y, dan Y ke X. Maka ini merupakan suatu walk. Kemudian ada istilah yang disebut dengan panjang dari walk. Panjang dari walk itu adalah banyaknya sisi yang dilalui. Nah, di sini banyaknya sisinya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, atau tadi di sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang walk-nya itu adalah 5. Nah, seandainya pada walk itu titik asalnya dan titik berakhirnya itu sama, maka dikatakan itu closed walk atau walk tertutup. Berikutnya ada istilah path atau lintasan. Yang dimaksud dengan lintasan adalah suatu walk yang di dalamnya tidak ada vertex yang muncul lebih dari sekali, kecuali seandainya di dalam lintasan tersebut yang vertex yang muncul 2 kali itu adalah vertex yang di awal atau initial vertex dan vertex yang di akhirnya. Nah, kalau kita ilustrasikan ke graf ini, salah satu contoh lintasannya adalah misalnya lintasan Y, U, W, V. Atau banyak sekali sebenarnya lintasan yang bisa dibuat di dalam graf ini asalkan tidak ada vertex yang muncul lebih dari sekali. Misalnya adalah V, W, U, Y, X. Itu juga merupakan suatu lintasan. Kemudian ada istilah sirkuit. Nah, sirkuit merupakan closed wall atau nama khusus untuk walk tertutup. Namun, vertex yang boleh muncul lebih dari sekali hanya boleh pada vertex awal dan vertex akhir saja. Sebagaimana yang disampaikan tadi, kalau kita bicara path, itu adalah suatu walk yang di dalamnya setiap vertex itu hanya muncul sekali saja. Nah, tapi kalau misalnya di dalam walk itu ada vertex yang terlihat muncul lebih dari satu kali, yaitu hanya boleh keadaan itu hanya boleh terjadi jika vertex awalnya itu sama dengan vertex akhirnya. Misalnya nih, kalau diilustrasikan pada graf ini, misalnya perjalanan atau sirkuitnya itu adalah Y, U, W, V, Y. Nah, itu sudah merupakan satu sirkuit atau lintasan tertutup karena berawalnya tadi di vertex Y, berakhirnya pun di vertex Y ini. Kemudian kita ke graf terhubung dan graf tak terhubung. Ini ada kaitannya dengan lintasan yang kita bahas sebelumnya. Nah, suatu graf G dikatakan graf terhubung atau connected jika setiap pasang vertex di dalam graf G tersebut terhubung. Atau dengan kata lain, jika terdapat paling tidak sebuah lintasan dari vertex yang satu ke vertex lainnya. Oke, jadi itu definisi dari suatu graf terhubung, yaitu jika selalu ada lintasan yang bisa dibuat dari satu vertex ke semua vertex lainnya yang ada di dalam graf. Seandainya ada vertex yang tidak bisa dilalui atau tidak ada lintasannya untuk dihubungkan dengan vertex lainnya di dalam graf, maka graf yang demikian dikatakan graf disconnected atau tidak terhubung. Nah, perhatikan ilustrasinya pada graf ini. Graf G1 ini merupakan graf terhubung, sedangkan graf G2 tidak terhubung. Yang ini dikatakan graf terhubung karena setiap vertex atau antara vertex yang satu dengan semua vertex lainnya selalu bisa dihubungkan melalui suatu lintasan. Misalnya, dari vertex X, S mau ke vertex T, bisa dilakukan lintasan S, T, Q, kemudian tiba di T, atau bisa juga melalui sisi yang berbeda yaitu S, R, V, U, T. Nah, itu juga merupakan suatu menunjukkan bahwa ini terhubung. Jadi intinya adalah kalau kita lihat di sini setiap titiknya berhubungan dengan titik yang lainnya, maka dipastikan dia merupakan graf terhubung. Nah, sedangkan graf G2 ini merupakan graf tidak terhubung, di mana kita memandang ini sebagai satu paket graf ya. Kenapa dikatakan tidak terhubung? Salah satu contohnya adalah misalnya untuk dari vertex S ke vertex U saja,
kita hanya bisa sampai ke R saja, tidak bisa atau tidak ada jalan untuk menuju ke U. Jangankan ke U, untuk dari R ke V saja yang terlihat mungkin dekat, namun kan tidak ada sisi yang menghubungkan subgraf ini disebut dengan subgrafnya ya. Tidak ada yang menghubungkan bagian yang ini atau komponen yang ini dengan komponen yang ini, tidak ada sisinya. Oleh karena itu, setiap titik yang ada di komponen yang kiri ini, yang ini tidak bisa dihubungkan dengan vertex yang ada di komponen graf yang ini. Maka dikatakan graf ini satu paket ya, dikatakan graf tidak terhubung.